Master, Bapak Ibu Guru, serta teman-teman kami dari kelas 6A akan membawakan drama pendek tentang kelahiran Yesus. Selamat menyaksikan. Beratus-ratus tahun lamanya sebelum Kristus, nabi-nabi telah meramalkan kelahiran Mesias itu. Dalam bulan ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang lelaki bernama Yusuf dari keluarga Daud. Seorang lelaki yang bahkan lebih pantas menjadi ayahnya. Nama perawan itu Maria. Masuklah malaikat Gabriel ke rumah Maria. Ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Hah? Apakah maksud dari salam itu? Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Demikianlah Maria, sesuai yang diberitakan, akan mengandung seorang anak yang bernama Yesus. Lalu ia menceritakan hal ini kepada kedua orang tuanya dan kepada tunangannya Yusuf. Mendengar hal tersebut, Yusuf tentu sangat terkejut dan berbicara pada dirinya sendiri, "Bagaimana ini? Maria calon istriku bahkan sudah mengandung dari Roh Kudus. Namun aku tidak ingin mencemarkan namanya di muka umum. Apakah aku ceraikan saja dia secara diam-diam?" Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Beberapa waktu kemudian, berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. "Salam, hai Elisabet." "Salam, hai Elisabet." Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini, sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya
salammu sampai kepada telingaku, anak yang di rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksanakan. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elizabeth, lalu pulang ke rumahnya. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Pengumuman. Semua orang supaya pergi ke negerinya masing-masing untuk mendaftarkan diri. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka tiba di kota Daud, mereka mencari penginapan karena Maria akan melahirkan. Tetapi semua menolak mereka karena Yusuf tidak memiliki uang atau harta untuk membayar penginapan. Tuan, berikanlah kami penginapan karena istriku akan melahirkan. Bagus, apa ada uangmu atau hartamu untuk membayarnya? Tidak, Tuan, tapi tolonglah karena... Hahaha, sialan. Pergilah. Orang sepertimu tidak layak rumahku. Lalu Yusuf dan Maria mencoba ke rumah kedua. Tuan, berikanlah kami penginapan karena istriku akan melahirkan. Jangan dekat. Pakaianmu jorok. Semua tamu di rumahku adalah tamu terhormat tahu. Demikianlah mereka selalu ditolak. Akhirnya mereka lelah dan beristirahat. Yusuf, aku tidak tahan lagi. Baik. Yusuf, aku tidak tahan lagi. Baik, kita akan segera lahir. Maria, sabarlah, istirahatlah sejenak. Ketika mereka sedang beristirahat, lewatlah seorang anak kecil, anak dari seorang gembala yang memiliki kandang ternak. Tuan, mengapa Tuan ada di sini? Ini sudah tengah malam. Kami tidak mendapat penginapan, sementara istriku akan melahirkan. Kami pun tidak memiliki tempat, tapi ayah memiliki kandang ternak. Tidak mungkin Tuan ke sana. Di sana sangat kotor dan jorok. Tidak apa-apa. Yang penting kami mendapat tempat untuk beristirahat. Ayolah, biar saya hantarkan ke sana. Ketika mereka tiba di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Anaknya yang sulung lalu dibungkusnya dengan lapis dan dibaringkannya dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka,
Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Apa? Benarkah hal itu? Pengawal, cepat datang dan kumpulkan seluruh ahli Taurat dari seluruh negeri. Baik, Raja. Ahli-ahli Taurat masuk. Di mana Mesias itu lahir? Di Betlehem, di tanah Yudea, karena ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem, tanah Yudea, engkau sekali-sekali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Pergi dan selidikilah dengan saksama hal-hal mengenai anak itu. Segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembahnya. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Menunjukkan pada bintang, lihat, ada bintang. Lihatlah betapa terangnya bintang itu. Melihat bintang itu, ini adalah tanda yang indah. Raja orang Yahudi telah lahir. Menunjuk pada bintang, lihat, ada bintang. Lihatlah betapa terangnya bintang itu. Melihat bintang itu, ini adalah tanda yang indah. Raja orang Yahudi telah lahir. Mari kita pergi dan menyembah dia. Hadiah, kita perlu hadiah. Persembahan kepada sang raja. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring dalam palungan. Ketika para gembala dan orang-orang Majus melihat bayi itu, mereka menyembah dan memberikan persembahan mereka sambil berkata, Aku tahu apa yang bisa aku berikan untuknya. Aku akan memberinya emas karena dia raja. Hadiahku istimewa. Aku akan memberikan mur. Hadiahku adalah kemenyan. Ayo kita letakkan di kotak istimewa karena dia adalah raja.